Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delvi Eka Nurmala dengan NIM 2410221027. Di sini saya akan menerangkan tentang psikologi perkembangan dan manfaat psikologi perkembangan bagi pendidikan. Nah, di sini tuh saya akan membahas tentang manfaat psikologi perkembangan bagi penyelenggara pendidikan. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang pengertian psikologi perkembangan terlebih dahulu ya. Psikologi perkembangan merupakan cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan perilaku manusia, yaitu proses yang mendasari perubahan yang terjadi di dalam diri kita sendiri, baik perubahan dalam bentuk jasmani, perilaku maupun mental sepanjang rentang hidupnya. Pertumbuhan perkembangan fisik manusia biasanya tuh dimulai dari masa prenatal, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Nah, ilmu psikologi ini mengkaji bagaimana individu perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosi, dan moral yang berkesinambungan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam manfaatnya ya. Manfaat psikologi bagi penyelenggara pendidikan. Yang pertama ada mengetahui sejauh mana kemampuan siswa berkembang. Nah, dalam psikologi ini, perkembangan membantu guru memahami tahapan berpikir emosi dan sosial siswa. Jadi tuh, guru bisa tahu apakah si anak ini sudah siap menerima pembelajaran atau belum. Contohnya seperti di kelas 1 SD, ada siswa yang belum lancar membaca. Maka guru tuh biasanya menyesuaikan metodenya. Biasanya tuh seperti latihan fonetik dan gambar. Kalau di SMA, guru tahu bahwa remaja tuh sedang mencari jati diri, jadi guru tuh memberi ruang diskusi supaya mereka tuh bisa mengapresiasi pendapatnya. Jadi tidak ada penekanan dari guru tersebut. Nah, selanjutnya membantu merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Dengan memahami psikologi perkembangan, guru bisa memilih dan menggunakan cara media belajar yang cocok untuk usia siswa. Misalnya, kalau anak TK lebih mudah belajar lewat bermain. Biasanya tuh anak-anak tuh lebih suka dengan hal-hal yang kayaknya ini tuh enak dibuat bermain sama belajar gitu. Anak-anak kan biasanya kan kalau belajar sambil bermain biasanya gitu kan cepet ya nangkapnya. Nah, kalau anak SD cocok dengan gambar dan permainan huruf. Biasanya kan kalau anak SD sudah mulai mengerti ya, mulai mengerti. Beda sama anak TK. Kalau anak SMA biasanya belajarnya tuh melalui debat atau proyek agar dia tuh bisa berpikir secara kritis. Yang ketiga, memahami perubahan perilaku dan kemampuan siswa. Di sini, psikologi perkembangan membantu guru melihat perubahan yang terjadi pada siswa baik dalam cara belajar maupun perilakunya. Contohnya biasanya guru BK. Guru BK melihat siswa yang dulu pemalu, sekarang sudah mau ikut kerja kelompok. Itu tandanya ada kemajuan secara sosial. Atau enggak biasanya tuh kayak guru matematika yang juga bisa melihat siswa yang dulu tuh sulit dalam menangkap kayak pembelajaran perkalian nih contohnya ya. Sekarang sudah mulai bisa dengan perkaliannya kayak gitu. Nah, yang keempat, membantu guru dan orang tua menetapkan ekspektasi dan realistis. Dalam psikologi, harapannya guru dan orang tua tidak boleh menuntut anak di luar kemampuan. Kayak kalau contohnya tuh anak SD belum bisa berpikir abstrak dan kritis seperti anak SMP, jadi pembelajarannya harus konkret. Kayak anak TK belum perlu dipaksa membaca buku tebal, atau guru SMA tidak berharap siswanya langsung matang secara emosi, jadi dia tuh harus perlu bimbingan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang kelima ada membantu menyusun bimbingan belajar yang tepat. Baik, dalam psikologi perkembangan,
setiap anak punya gaya belajar yang berbeda. Jadi setiap masing-masing individu itu memiliki perbedaan. Ada yang biasanya tuh kalau anak lebih suka belajar lewat gambar atau visual, ada yang lebih lewat suara, atau enggak biasanya lewat gerakan. Nah, guru bisa menyesuaikan nih cara belajarnya. Misalnya seperti siswa yang cepat bosan, bisa belajar sambil gerak, terus kayak sambil mendengarkan. Sedangkan kalau siswa pendiam biasanya tuh butuh bimbingan yang secara pribadi agar siswa tersebut lebih terbuka. Nah, selanjutnya yang keenam, memudahkan dalam memecahkan masalah belajar. Nah, kalau siswa mengalami kesulitan belajar, guru tuh biasanya harus mencari tahu penyebabnya dari sisi perkembangan siswa tersebut. Bukan langsung menyalahkan anak, nggak boleh seperti itu. Misalnya, siswa SD yang sulit fokus mungkin masih butuh waktu bermain, karena dia tuh mengalami masa yang masih aktif-aktifnya gitu loh. Anak kecil biasanya mengalami masa aktif-aktifnya atau masa eksplorasi. Atau anak SMP yang suka melamun ternyata sedang mengalami perubahan emosi atau pubertas. Nah, yang ketujuh, membantu guru menentukan sikap dan cara mengajar yang tepat. Guru yang memahami psikologi perkembangan tahu kapan nih kita tuh harus tegas, kapan harus sabar gitu. Di SD, guru sebaiknya lemah lembut, karena kan dia mengajar siswa yang masih anak-anak ya, masih lembut dan sering memberi pujian. Jadi kalau anak kecil tuh biasanya diberi pujian, biasanya tuh dia tuh memiliki rasa semangat gitu ya. Dan kalau di SMA, guru biasanya memberi tanggung jawab lebih dan memperlakukan siswa seperti rekan belajar. Dengan begitu, siswa merasa termotivasi dan aman. Selanjutnya, membangun komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Nah, di sini guru harus memahami psikologi perkembangan, membuat guru lebih empati terhadap perasaan siswa. Jadi kalau komunikasinya baik, siswanya biasanya jadi berani bertanya, bercerita, dan tidak takut salah. Contohnya, kalau guru SMP tahu nih bahwa remaja tuh biasanya sensitif terhadap kritik. Jadi menegurnya biasanya harus dengan cara yang halus dan membangun. Jangan sampai siswa tersebut merasa mentalnya down, ya. Contohnya lagi, guru SMP tahu bahwa contohnya lagi guru SD ya. Guru SD bisa memakai cerita dan permainan supaya anak mau terbuka tentang perasaannya. Selanjutnya saya akan masuk dalam kesimpulan. Nah, dalam pengertian psikologi perkembangan dan manfaat psikologi perkembangan pendidikan ini, saya menyimpulkan bahwa psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan dan pertumbuhan manusia sepanjang hidupnya, mulai dari masa prenatal yang tadi saya jelaskan hingga lanjut usia. Ilmu ini juga membantu kita untuk memahami bagaimana manusia ini berkembang dalam aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional dan moral. Secara berkesinambungan tadi ya. Nah, dalam konteks pendidikan sendiri, psikologi perkembangan sangat penting karena membantu guru memahami karakteristik dan kebutuhan belajar siswa terhadap tahap usianya, sehingga pembelajaran bisa lebih efektif dan bermakna. Misalnya kalau anak usia dini belajar melalui bermain, sementara remaja ini belajarnya lebih baik melalui diskusi dan pemecahan masalah. Secara keseluruhan, pemahaman tentang psikologi perkembangan membantu pendidikan menyesuaikan metode, strategi, dan media pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan, minat, dan kondisi emosional siswa tersebut.
Dengan begitu, proses belajar dapat berjalan lebih efektif, menyenangkan, dan mendukung tumbuhnya potensi siswa secara optimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalah kata ataupun belibet ngomongnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.